Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullahu taala. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pembahasan tentang babul maf'uli bihi, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isim-isim yang dinasabkan. Yang pertama adalah maf'ul bihi, dan sekarang kita bahas lebih detail lagi tentang maf'ul bihi, ya. Baik, kita baca matannya. Babul maf'uli bihi wa huwa ismul mansub alladhi yaqa'u bil fi'lu, ya, nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Bab tentang maf'ul bihi. Kalau dalam bahasa kita maf'ul bihi ini adalah apa? Objek, ya, yang dikenai perbuatan, ya. Seperti Budi makan nasi. Maka mana yang objeknya? Nasinya. Nah, dalam bahasa Arab nasi ini menempati kedudukan yang disebut sebagai maf'ul bihi. Budinya? Subjek. Iya, istilah bahasa Arabnya adalah fa'il, ya. Seperti itu. Nah, apa itu maf'ul bihi? Nah, menurut As-Sanhaji, wa huwa ismul mansub alladhi yaqa'u bil fi'lu. Maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi dengannya perbuatan, yang dikenai perbuatan. Ini terjemahannya. Jadi isim dinasabkan yang merupakan apa? Yang dikenai perbuatannya, yang dikenai suatu perbuatan. Contohnya apa? Darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Ya, maka si Zaid adalah objek yang dikenai fiilnya, yang dikenai perbuatannya dari perbuatan memukul. Begitu pula raqibatul farasa, ya. Raqibatul farasa, saya menunggangi kuda. Maka kuda adalah objek yang dikenai perbuatannya dari perbuatan menunggangi, ya. Maka Zaidan dan al-farasa disebut dengan maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini termasuk nasab, ya, termasuk nasab, ya. Karena kita lagi bahas, ya, isim-isim yang dinasabkan. Yang pertama maf'ul bih. Wa huwa qismani, ya. Wa huwa qismani. Dhahirun wa mudmarun. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu, ya. Dan maf'ul bih itu ada dua, ya. Yang pertama maf'ul bih dhahir, yang kedua maf'ul bih dhamir. Ini sama seperti waktu kita bahas apa itu. Waktu kita bahas fa'il sama naibul fa'il, ya, sama-sama ada dua juga, ya. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang dhahir itu telah berlalu penjelasannya. Maksudnya definisi dari dhahir itu sudah sering dijelaskan. Yang pertama, yang kedua udah ada di contohnya tuh. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Itu contoh maf'ul bih yang dhahir karena jelas disebut Zaidan dan al-farasa, ya, seperti itu. Kemudian wal mudmaruk qismani. Dan domir ada dua lagi, ya. Domir itu ada dua, muttasilun wa munfasilun, ya. Wal mudmaruk qismani, muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu isna asyara. Maka domir yang muttasil itu apa sih? Dari kata ittasala yattasilu ittisalan. Bersambung, ya, bersambung. Adapun munfasil berpisah, ya. Jadi kalau muttasil itu bersambung, domir yang bersambung dengan fiilnya. Kalau munfasil, domir yang terpisah dari fa'ilnya, ya. Fal muttasilu isna asyara. Maka yang bersambung itu ada berapa? Ada 12. Wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Yang jadi contoh yang mana sih? Ujungnya, ya. Ya. Kalau darabanya boleh diganti. Misalkan darabta, darabtani wa darabtana wa darabtaka wa darabtaki wa darabtakuma wa darabtakum wa darabtakunna. Jadi yang jadi contoh adalah yang ujungnya. Ya. Kalau darabani itu artinya apa? Saya memukul. Kan maf'ul bih. Dia memukul saya. Dianya siapa? Ya, misalkan darabani Zaidun. Zaid memukul saya.
Dorobana, Mereka memukul saya. dia memukul kami. Itu para badai. Jabat. Nggak masalah, itu percobaan yang bagus. Yang penting usahanya ya. Baik ya, dorobana, dia memukul kami. Dorobaka, dia memukul kamu. Dorobaki, dia memukul kamu juga, perempuan. Nah, yang jadi contoh tuh bukan sepaket dorobaninya ya, tapi ujung-ujungnya aja. Artinya fiil dan fa'ilnya bisa beda-beda. Karena fokus pembahasan kita saat ini adalah maf'ul bihnya. Kita abaikan tentang fa'ilnya. Dan memang kalau kita perhatikan contoh yang ini, dorobani, ini belum ada fa'ilnya. Kenapa? Karena doroba itu termasuk fiil yang butuh kepada fa'il. Misalkan kita ganti menjadi dorobtu. Apa itu dorobtu? Saya memukul, ya. Kalau dorobtu ini kan nggak mungkin ya. Saya dipukul saya. Secara bahasa mungkin, cuma secara logika dorobtu ini bisa aja ini orang stres ya. Dorobtu ini saya memukul saya. Ya. Dorobtuna ini juga nggak mungkin. Saya memukul. Dorobtuna kami. Nah, kalau dorobtuka, nah ini mungkin ya. Dorobtuka, saya memukul kamu. Dorobtuki, saya memukul kamu perempuan. Ya, dorobtukuma, saya memukul kalian berdua. Jadi intinya yang jadi contoh adalah yang ujungnya ya. Yang ujungnya. Jadi dorobani, dia memukul saya. Dorobana, dia memukul kami. Dorobaka, dia memukul kamu. Dorobaki, kamu juga perempuan. Dorobakuma, kalian berdua. Dorobakum, kalian laki-laki ya. Dorobakunna, dia memukul kalian wanita. Dorobahu, dia memukul dia. Ya, misalkan doroba Zaidun, dorobahu Zaidun. Zaid telah memukulnya. Dorobaha Zaidun. Zaid telah memukulnya wanita ya. Dorobahuma Zaid, misalkan dorobahuma Zaidun, berarti Zaid telah memukul mereka berdua. Dorobahum, misalkan dorobahum Zaidun, Zaid telah memukul mereka laki-laki. Dorobahunna Zaidun, mereka telah memukul Zaid telah memukul mereka perempuan. Dan memang kaidahnya kan sebetulnya kalau semuanya zahir ya, misalkan fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya zahir, maka urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya zahir, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya urutannya itu fi'il dulu, fa'il baru maf'ul bih. Misalkan Zaid menolong Hamid, maka nasara Zaidun Hamidan. Sekarang kalau fa'ilnya domir nih, maf'ul bihnya zahir, gimana bentuknya? Sama. Kalau fa'ilnya zahir, fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zahir, urutannya tetap fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contohnya gimana? Kalimat yang fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zahir. Dorobtu Zaidan, ya. Dorobtu Zaidan. Maka ini masih normal juga, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu hanya didahulukan ketika fa'ilnya dhahir, maf'ul bihnya domir. Ya. Fa'ilnya dhahir, maf'ul bihnya domir. Ya, jadinya misalkan si Zaid memukul kamu, maka kita katakan kamunya laki-laki. Dorobaka Zaidun, bukan doroba Zaidun ka. Paham ya? Jadi enggak doroba Zaidun ka, tapi dorobaka Zaidun. Paham ya? Kombinasinya. Jadi kalau sama-sama zahir, fa'il dulu baru maf'ul bih. Kalau fa'ilnya zahir, kalau fa'ilnya domir, kemudian maf'ul bihnya zahir, maka fa'il dulu baru maf'ul bih. Kemudian kalau fa'ilnya zahir tapi maf'ul bihnya domir, maka ini didahulukan maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bih itu hanya bisa dikedepankan dari fa'il jika dan hanya jika maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zahir. Karena nggak mungkin kan tadi doroba Zaidun ka, doroba Zaidun kuma, enggak, tapi dorobaka Zaidun, dorobakuma Zaidun, dorobakum Zaidun. Paham ya? Baik, jadi ini
domir muttasil. Kenapa dinamakan domir muttasil? Nempel sama fiilnya, ya, nempel sama fiilnya. Kemudian wal munfasilu isna asyara, ya, yang munfasil pun ada 12. Wahia iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ini namanya domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Tapi kita nggak boleh bikin kalimat, misalkan Zaid memukul kamu, nggak boleh doroba Zaidun iyaka, nggak boleh. Doroba Zaidun iyaka, nggak boleh. Bolehnya gimana? Iyaka doroba Zaidun. Paham ya? Jadi kalau domir munfasil, dia nggak boleh diletakkan setelah fa'il. Dia bolehnya diletakkan sebelum fi'il malah. Ya. Jadi nggak boleh doroba iyaka Zaidun atau doroba Zaidun iyaka, tapi iyaka doroba Zaidun. Seperti di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyaka mau dikedepanin harus domir muttasil. Jadi nggak boleh na'buduka, nggak boleh na'budu iyaka, yang boleh na'buduka. Maksudnya kalau maf'ul bihnya mau di belakangin, syaratnya hanya boleh domir muttasil, ya. Jadi nggak boleh na'budu iyaka, yang boleh na'buduka. Jadi iyaka dan teman-temannya itu hanya boleh digunakan ketika gimana? Ketika dia ada di awal, sebelum fi'il malah. Jadi iyaka doroba Zaidun. Atau ada illah, ya. Ada illah. Misalkan ma darabtu illa iyyaka. Itu boleh. Ma darabtu illa iyyaka, artinya tidak saya pukul kecuali dirimu, ya. Tidak aku pukul kecuali engkau. Atau kalau dia jadi atop, itu boleh juga. Misalkan apa? Darabtu yang Zaidan wa iyyaka. Ya, ini boleh. Saya memukul Zaid dan dirimu, ya. Karena kalau kita ngomongnya darabtu Zaidan wa anta salah. Karena anta itu domir rafa. Domir rafa. Yang namanya domir rafa ya berarti nggak masuk di pembahasan maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu nasab. Kalau kita lagi bahas maf'ul bih harus domir nasab. Nah, domir nasab itu ada yang muttasil, ada yang munfasil, ya. Nah, yang munfasil ini dari jenis iyaka dan teman-temannya tidak boleh diakhirkan dari fi'il dan fa'ilnya. Dia harus dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi kombinasi antara doroba iyaka Zaidun, doroba Zaidun iyaka, dua-duanya salah. Harus iyaka doroba Zaidun, dirimu, ya, telah dipukul oleh Zaid, ya. Kamu gimana nantinya? Nantinya sih biasa, ya. Zaid telah memukul kamu, ya. Paham, ya? Jadi ke-14, ya, ke-12 domir munfasil ini hanya boleh digunakan di depan, ya. Dia nggak boleh doroba Zaidun iyaka. Nah, gimana kalau kita mau bikin kalimat yang maf'ul bihnya itu di belakang? Pakai yang domir muttasil. Misalkan saya memukul kamu, dorabtu ka, ya. Nggak boleh dorabtu iyaka, ya. Yang boleh dorabtu ka, saya memukul kamu. Paham, ya? Jadi seperti itu, ya. Jadi maf'ul bih ini ada dua, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Dhahir itu ya jelas kayak misalkan darabtu Zaidan, raqibtul farasa. Kemudian yang dhamir ada dua lagi, ada yang muttasil, ada yang munfasil, ya. Kalau yang muttasil itu ya seperti darabani, wa darabana, wa darabaka dan seterusnya. Kalau yang munfasil iya dan seterusnya. Kemudian urut-urutan maf'ul bih itu, ya, maf'ul bih itu hanya boleh dikedepankan kalau kondisinya maf'ul bihnya dhamir, fa'ilnya dhahir. Selebihnya maf'ul bih di belakang. Kemudian untuk iya dan teman-temannya ini hanya boleh digunakan ketika ia dikedepankan dari fi dan fa'ilnya, atau ketika ada illah dan ada waw atau, itu baru boleh. Nah, kemudian satu hal lagi yang harus dibahas adalah mengenai
keterkaitan antara maf'ul bi dengan fa'il atau dengan fi'il. Ketika kita membahas fi'il dan fa'il, maka kita katakan bahwa fi'il dan fa'il punya hubungan yang sangat erat ya. Ada keterkaitannya. Kayak kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar. Kemudian apalagi hubungannya? Fi'il dan fa'il? Enggak. Cuma satu aja ya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar. Cuma satu itu aja. Tapi kalau dengan maf'ul bi, ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungan antara maf'ul bi dengan fa'il atau maf'ul bi dengan fi'il? Tidak ada. Jadi maf'ul bi itu bebas sesuai dengan realita. Artinya misalkan kalau kita mukul ya seseorang, ya satu orang ya, misalkan kita mukul satu orang siswa, kita katakan darabtu ya atau riba. Ya. Gila kita mau mukul dua orang siswa, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya nggak boleh, kasihan ya anak orang. Cuma maksudnya begini, jangan gara-gara darabtu saya, kan saya ini mufrad ya. Gara-gara saya yang mufrad, kita bikin kalimat itu cuma boleh darabtu atau liba, nggak boleh darabtu atau liba ini. Alasannya maf'ul bi harus sama dari sisi misalkan adatnya, enggak lah. Kalau emang realitanya kita mukul dua orang siswa, ya kita ngomongnya darabtu atau liba ini ya. Jadi maf'ul bi tidak ada hubungannya dengan fa'il, maksudnya tidak ada hubungan kaidah ya. Tidak ada hubungan kaidah dengan fi'il dan tidak pula dengan fa'il. Ini harus dicatat baik-baik ya. Sebagaimana kita pelajari di belajar ilmu untuk pemula itu, kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'il untuk fi'il muta'addi adalah fi'il para manis mana? Fi'il mufrad, fa'il rafa sama jenisnya, maksudnya fi'il dan fa'il sama jenisnya, maf'ul bi nasab. Tidak ada syarat bahwa maf'ul bi itu harus sama jenisnya dengan fa'il atau dengan fi'il. Paham ya? Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Baik, ada pertanyaan? Untuk yang munfasil itu iya itu ya, yang iya itu bisa dirubah nggak? Kan kalau yang dorobana itu kan dorobanya bisa dirubah. Misalkan dorob tuka gitu ya. Iya, maksudnya doroba itu kan bisa diganti yang lain gitu. Iya. Nah, kalau yang iya ini bisa dirubah nggak? Kan terpisah. Kalau yang namanya terpisah nggak ada urusannya kan? Yang mau rubah-rubah terserah kayak gitu, ya. Jadi nggak ada hubungannya. Namanya juga munfasil terpisah, ya. Tapi kalau yang mutasil, ya itu memang harus bisa diubah-ubah. Misalkan tergantung realitanya kan. Misalkan kalau kita mau ngomong anekdosis sekalian ya. Misalkan dua orang siswa memukul saya, gimana bahasa Arabnya? Dua orang siswa memukul saya. Dua siswa laki-laki. Dua orang siswa, Anda bilangnya siswa bukan siswi, enggak usah tegas lagi. Dua orang siswa memukul saya. Dorobani atau libani, gimana sih? Dorobani atau libani. Anda cek lagi nih. Ya. Para laki-laki muslim menolong kami. Nasrona al-muslimuna ya. Nasrona al-muslimuna. Lagi. Ya Bapak emang Anda mau ngetes lagi sampai benar antum paham ya. Misalkan lagi kamu wanita memukul kami. Dorobtina. Santai. Dorobetina. Kan kalau sama-sama domir, tetap urutannya tuh fa'il dulu baru maf'ul bi. Jadi dorobti dulu, baru tambah nah. Dorobetina. Paham ya? Sekali lagi ya. Misalnya kita memilih kalimat apa nih agak susah sedikit. Kalian berdua laki-laki ya telah memukul Zaid. Nah itu mah Zaid yang mukul. Ini Zaid yang dipukul. Kalian berdua laki-laki telah memukul Zaid.
Kalian berdua ini laki-laki telah memukul Zaid. Dulu, bukan itu. Darab itu Zaidan. Berarti Zaid yang dipukul kan? Oh iya, iya. Maf'ul bi ya? Iya. Masuk nggak? Masuk. Berarti Darab itu. Dorobtuma Zaidan, ya. Kayak begitu ya. Itu nggak mumtaz. Mumtaz itu kalau jawab sendiri ya. Tentang mumtaz. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita udah paham mau dibolak-balik kayak apa juga kita masih bisa ya. Kalau dibolak-balik kita masih belum bisa itu berarti ya belum paham sepenuhnya. Baru setengah-setengah paham. Ya syukur-syukur setengah ya. Sedang 10. Tapi nggak masalah ya. Namanya orang belajar itu butuh proses. Yang penting terus belajar ya. Terus belajar. Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya. Baik, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.